Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak, mentor dan pesertanya yang sudah hadir. Di sini ada Pak Asep Herdianto ya, Pak Asep. Kemudian ada Pak Aldi dan ada Pak Iman Abdurrahman ya. Ini kalau dari segi urutan siapa dulu nih? Saya belum tahu nih siapa yang duluan. Ayo silakan, kabari. Halo Pak Asep, gimana Pak Asep? Siapa? Oke, Pak Asep, kenapa ya suaranya? Apakah ada dua device yang dinyalakan di sana begitu? Kalau ada dua device, memang yang satu harus di-off-kan dulu suaranya, biasanya begitu, supaya tidak berdenging. Boleh diulang, Pak Asep? Ada suaranya? Siapa? Oke, itu cukup jelas. Pak Aldi, gimana Pak Aldi? Ya Pak, siap Pak. Oke, siap. Pak Iman Abdurrahman, apakah suaranya bisa dicek? Siap Pak. Oke ya, terima kasih. Jadi urutannya mau gimana nih? Kalau saya dengar dari awal tadi katanya Pak Asep dulu gitu ya sebenarnya gitu ya. Setelah Pak Asep, kemudian Pak Aldi, dan setelah Pak Aldi Pak Abdurrahman ya, begitu ya urutannya. Oke, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu mentor, perlu kami sampaikan bahwa pada seminar ini para peserta akan diberikan kesempatan untuk pemaparan dalam waktu kurang lebih 10 menit ya. Saya berharap teman-teman mengatur sendiri waktunya sehingga tidak berkelebihan begitu ya. Jadi silakan Anda sendirilah yang mengatur waktunya. Kira-kira dengan slide yang Anda 10 menit itu slide mana yang bisa agak berlama-lama dan slide mana yang mungkin Anda bisa lajukan dengan lebih cepat begitu ya. Nah, peserta akan memaparkan 10 menit, kemudian nanti akan diberikan tanggapan dan testimoni oleh mentornya. Kira-kira waktunya 5 menit ya maksimum ya. Nah, setelah itu baru kemudian penguji akan menyampaikan catatan, tanggapan dan pendalaman ya. Jadi peserta, mentor, penguji selesai gitu ya. Kemudian peserta, mentor, penguji. Nah, peserta yang sudah selesai bisa meng-off-kan videonya gitu ya. Kemudian mentor yang sudah selesai boleh untuk leave dari ruangan ini untuk melanjutkan dengan aktivitas lain. Saya kira begitu ya, bisa difahami aturan mainnya. Dan untuk yang keempat ya, presentasi yang keempat, saya akan persilakan Pak Asep Herdianto. Pak Asep, silakan share screen-nya disiapkan gitu ya. Kemudian kalau ada file-file yang lain ya, misalnya hasil evaluasi atau dokumen lain yang nanti mungkin ditanyakan oleh mentor agar disiapkan oleh penguji, mohon disiapkan saja ya. Oke, Pak Asep, sudah bisa dimulai share screen-nya, ada sudah muncul? Silakan coba dimunculkan dulu. Oke, Pak Asep sudah kelihatan. Silakan dimulai saja sampai dengan 10 menit ke depan. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Herdianto. Nomor daftar hadir 9. Unit kerja SDN 1 Cigayam, gelombang 2, gelombang 3, kelompok 2. Angkatan Pelaksar CPNS tahun 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Ibu Resin SPD, yang selalu mendukung dalam pembuatan laporan aktualisasi ini. Kemudian, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada coach saya, Dr. Haji EF Saiful LFMPD, yang selalu mendukung dan membimbing sehingga laporan aktualisasi ini dapat terlaksana. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada penguji Ibu Novin Sofianti SOS MAP yang telah berkenan hadir dalam seminar laporan aktualisasi ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi dengan judul pemanfaatan video dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di kelas 3 SDN Negeri 1 Cigayam.
ada dalam pelaksanaan aktualisasi ini ada 4 kegiatan yang saya lakukan sebagai pemecah isu dari kurangnya kesadaran siswa menerapkan pola hidup bersih dan sehat di kelas 3 SD Negeri 1 Cigayam. Yang pertama adalah sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19 melalui video. Yang kedua, sosialisasi tentang cuci tangan, memakai masker yang baik dan makanan bergizi. Yang ketiga, senam peregangan. Dan yang keempat, membuat buku saku penerapan pola hidup sehat. Pelaksanaan kegiatan 1, yaitu sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19 melalui video, dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juli 2021. Tahapan kegiatannya, yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah, yang kedua koordinasi dengan guru kelas, yang ketiga mempersiapkan materi sosialisasi, yang keempat membuat jadwal sosialisasi grup WA, yang kelima melaksanakan sosialisasi. Output atau hasil kegiatannya, yang pertama persetujuan dari kepala sekolah, hasil kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan, kemudian materi sosialisasi, siswa mengetahui jadwal kegiatan, dan yang terakhir pengetahuan siswa tentang virus COVID-19. Ini merupakan eviden dari kegiatan pertama, sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19. Yang pertama adalah tentang janji dengan mentor, kemudian ada surat persetujuan, dan pembuatan video, kemudian membuat jadwal sosialisasi di grup, koordinasi dengan guru kelas, kemudian melaksanakan sosialisasi tentang virus COVID-19. Kemudian selanjutnya di kegiatan kedua, yaitu sosialisasi tentang cuci tangan, memakai masker yang baik, dan makanan-makanan bergizi. Dilaksanakan hari Selasa 20 Juli 2021. Yang tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan guru kelas, memberitahu jadwal sosialisasi, sosialisasi cuci tangan, memakai masker yang baik dan makanan bergizi, memberi tugas memfotokan sedang cuci tangan, memakai masker yang baik dan makanan bergizi di rumah masing-masing. Kemudian ada output dan hasil kegiatan, yaitu arahan dari kepala sekolah, kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan, setiap siswa mengetahui jadwal siswa memfotokan makan makanan bergizi di rumah masing-masing. Ini merupakan eviden atau bukti fisik yang dari kegiatan 2, konsultasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan guru kelas, memberitahu jadwal di grup WA, sosialisasi cuci tangan, memakai masker yang baik dan makanan bergizi, kemudian bukti fisik dari anak-anak melakukan kegiatan dari sosialisasi tersebut. Yang ketiga ada kegiatan 3, yaitu senam peregangan, dilaksanakan pada hari Selasa 27 Juli 2021. Tahapan kegiatan konsultasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan guru kelas, membuat video gerakan senam peregangan, membagikan video di grup WA kelas 3, membagi tugas memfotokan gerakan senam peregangan di rumah masing-masing. Adapun output atau hasil kegiatan persetujuan dari kepala sekolah, dukungan guru kelas, siswa yang mampu melakukan gerakan senam peregangan. Ini merupakan bukti fisik dari senam peregangan. Yang terakhir adalah kegiatan 4, membuat buku saku, dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juli 2021. Tahapan kegiatan konsultasi dengan kepala sekolah, merancang format buku saku, mencetak buku saku, membagikan buku saku kepada seluruh siswa dan memberikan penjelasan kegunaan dan cara mengisi buku saku. Adapun output hasil kegiatan, arahan dari kepala sekolah, laporan bentuk buku saku, print out buku saku, kemudian pengetahuan siswa tentang kegunaan dan cara mengisi buku saku. Ini merupakan eviden atau bukti fisik dari kegiatan 4. Mungkin itu saja paparan atau presentasi dari saya tentang laporan aktualisasi yang berjudul pemanfaatan
video perilaku hidup bersih dan sehat di kelas 3 SD Negeri 1 Cigayam. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share screen-nya di stop dulu, Pak Asep. Baik, kesempatan berikutnya saya akan persilahkan kepada mentornya Pak Asep Herdianto untuk menyampaikan tanggapan atau testimoni atas aktualisasi yang sudah dilaksanakan. Kepada Ibu Mentor, silakan, waktunya maksimum 5 menit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mentornya Pak Asep Herdianto, guru SD 1 Cigayam, sangat mendukung sekali kepada program yang dilaksanakan oleh Pak Asep, dan saya telah melihat pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh Pak Asep. Saya sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan program tersebut tidak sampai di sini, pelaksananya sampai berkesinambungan dan bisa ditiru oleh guru-guru yang lain, dan Pak Asep bisa melaksanakannya sebagai guru penjas, dapat melaksanakan program tersebut selamanya di SD kami, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga kami dan bagi sekolah kami, apalagi pada musim pandemi ini yang diharapkan terutama kebersihan, cuci tangan, pakai masker, dan itu sangat mendukung sekali kepada kesehatan warga kami, dan mudah-mudahan nanti bisa tatap muka di sekolah dan bisa dilaksanakan oleh Pak Asep dan diikuti oleh guru-guru yang lain. Jadi kami sangat mendukung sekali pada program yang akan dilaksanakan oleh Pak Asep. Sekian komentar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor atas tanggapan dan testimoninya. Yang jelas aktualisasi yang dilakukan oleh Pak Asep ini sudah selesai dilakukan dan tuntas sampai dengan kegiatan terakhir, Bu, ya. Baik, kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Ibu Novi untuk melakukan pendalaman. Mangga, Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ER yang saya hormati, dan Pak Ibu ya, Ibu Mentor dari Pak Asep Herdianto yang saya hormati, dan Pak Asep Herdianto yang saya banggakan. Pak Asep ini membuat video ya? Ya, Bu. Pembelajarannya menggunakan video. Videonya itu Pak Asep bikin sendiri atau ambil dari YouTube videonya? Ada dua, Bu. Ada yang bikin sendiri, ada yang mengambil referensi dari YouTube. Ada yang bikin, Pak Asep bikin sendiri ya? Ya. Bisa ditampilkan yang Pak Asep bikin sendiri? Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Oke, itu Bu. Ya. Itu Bu. Salah satunya. Ya, videonya apa sih, video cuci tangan ya, terkait dengan apa sih sekarang masa pandemi ya. Anak-anak kan kalau cuci tangan pengen cepet-cepet ya, cepet gitu ya. Ya, jadi diajarin tuh ya bagaimana prosesnya, bagaimana caranya yang baik gitu ya. Sehingga anak-anak paham bahwa cuci tangan tidak asal cuci tangan dan harus menggunakan sabun.
Kemudian tadi ada buku ya, buku apa? Buku saku. Saku ya Bu. Itu buku saku itu apa? Untuk apa itu manfaatnya? Seperti buku Ramadan Bu. Jadi anak-anak itu yang mengisi atau di rumah masing-masing mengisi apabila keluar rumah atau selalu mencuci tangan itu setiap harinya mencontreng gitu, kemudian ada tanda tangan. Ya. Pak Asep, ketika melaksanakan tadi pembuatan video ya, nilai apa aja sih yang ada di sana, terkandung di dalam pembuatan video itu? Anti korupsi Bu, anti korupsi. Apa anti korupsi? Kemudian etika publik dan akuntabilitas. Kenapa anti korupsi terkait dengan anti korupsi? Membuat sendiri Bu, walaupun Maksudnya? ada referensi gitu, tapi berusaha membuat sendiri. Oh, maksudnya nggak pakai anggaran sekolah kayak gitu? Enggak. Anti korupsinya. Oh, gitu, membuat sendiri ya. Terus dari etika apa? Etika dalam etika publik, dalam berperilaku dan berbicara, kemudian melayani anak itu harus benar-benar Bu. Maksudnya contoh tadi di video cuci tangan tersebut Bu. Terus apa lagi tadi? Satu lagi. Akuntabilitas, tanggung jawab Bu, karena masa pandemi jadi kita semua harus bertanggung jawab, terutama kita sebagai PNS, karena kesehatan itu harus masa pandemi ini harus diselesaikan oleh semua pihak, tidak bisa hanya tim medis saja yang berperan, tetapi semua orang juga harus ikut serta agar pandemi ini cepat berlalu Bu. Ya, bagus ya. Jadi tanggung jawab kita ya tidak hanya mengandalkan dari unsur medis saja ya pihak medis, tapi seluruh kalangan harus ikut merasa tanggung jawab terhadap penanganan dari pandemi ini. Tapi ada satu lagi, Sep, yang terkait dengan pembuatan video. Satu nilai lagi yang menurut saya sangat penting juga, sangat penting di sini. Komitmen mutu Bu. Apa tuh komitmen mutunya? Terkait apa tuh? Layanan publik Bu, yang baik. Komitmen mutu itu mutu yang baik. Mutu yang baik berarti berorientasi mutu ya. Ya, berarti harus di dalam memberikan pelayanan atau tadi di dalam membuat video harus berorientasi pada mutu. Jadi bikinnya kan nggak asal-asalan ya, Sep ya. Bikinnya serius gitu kan, ada konsepnya. Jadi tetap berorientasi pada mutu. Cukup kayaknya Pak EF ya untuk Asep, nggak saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu. Pak Asep, alhamdulillah selamat Pak Asep. Alhamdulillah ya Bapak, atur nuhun. Memplong ya. Baik, Pak Asep, terima kasih atas paparannya, dan Ibu Mentor, terima kasih telah mendampingi sampai dengan selesai ini. Terima kasih sekali lagi, dan apabila Ibu ada aktivitas lain, kami silakan sekiranya Ibu akan live dari forum ini. Dan Pak Asep, kami silakan untuk mematikan video dan mikrofonnya ya. Saya akan fokus kepada peserta yang lain. Hatur nuhun Pak Asep, hatur nuhun Ibu Mentor, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, kesempatan berikut saya akan persilakan Pak Aldi ya, Pak Dokter ya, untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk di share screen. Nanti paparannya kurang lebih 10 menit ya, dan 5 menit setelahnya atau 5 menit berikutnya nanti akan disampaikan tanggapan dan testimoni dari mentor. Pak Aldi sudah siap, Pak Aldi? Ya, siap Pak. Oke, silakan di share screen saja. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Pak Haji EF Saiful, dan terima kasih kepada penguji Ibu Novi Sofianti
terima kasih kepada mentor Dr. Eri Arifa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya di Rumah Sakit Umum Ciamis dengan judul Optimalisasi Persiapan Pasien Ortopedi Preoperasi dengan menerapkan H-1 visite oleh dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis dalam. Waktu mengidentifikasi isu di RSUD Ciamis, didapatkan 3 masalah isu yang terdapat, yaitu pertama dari baikan pasien di poliortopedi yang tidak sebanding dengan ruang tunggu pasien, yang kedua belum optimalnya identifikasi kasus COVID pada pasien di UGD, dan yang ketiga adalah masih tingginya kasus morbidity dan mortality pada pasien pasca operasi di RSUD Ciamis. Kemarin setelah melakukan USG dipilih isu yang ketiga, yaitu masih tingginya kasus morbidity dan mortality menjadi pilihan isu tersebut. Dari isu tersebut, datang gagasan pemecahan isu tersebut dengan yaitu adalah mengoptimalisasi persiapan pasien ortopedi preoperasi dengan menerapkan H-1 visite oleh dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis dalam apabila terdapat premorbidity. Ini jadwal pelaksanaan kegiatan. Ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama itu melakukan telah SPO yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 10 Juli. Kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi pada tanggal 13 Juli. Kegiatan ketiga melakukan simulasi ke pasien pada tanggal 15 Juli dan tanggal 22 Juli. Kegiatan keempat mengusulkan dan menyerahkan draft SPO kepada rumah sakit dan dilakukan pada tanggal 26 Juli. Dan yang kegiatan kelima yaitu pengesahan dari SPO tersebut yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus. Ini yang kegiatan yang pertama, yaitu melakukan telah SPO, dilakukan dari tanggal 8 sampai 10 Juli. Dari waktu kegiatan saat ini hanya didapatkan SPO hanya untuk dokter operator, jadi hanya untuk dokter bedah ataupun dokter ortopedi, tetapi belum terdapat SPO untuk pada calon operasi dilakukan oleh dokter spesialis anestesi maupun dokter spesialis dalam. Ini sebelah kanan terdapat dari SPO untuk dokter operator. Kegiatan kedua melakukan sosialisasi pada tanggal 13 Juli. Yang sosialisasi ini dihadiri oleh dari dokter spesialis anestesi, dokter spesialis dalam, dan kepala ruangan. Tapi kebetulan tidak semua dokter spesialis tidak bisa hadir karena ada yang berkepentingan ada tindakan operasi maupun ada poli. Kegiatan ketiga di sini dilakukan pada tanggal 15 dan tanggal 22 Juli. Yang sebelah kiri ini adalah dokter spesialis anestesi, dokter Jaka, yang melakukan visite H-1 ke pasien diabetik foot di ruang ICU untuk rencana untuk melakukan tindakan amputasi. Dan yang sebelah kanan itu dokter spesialis dalam, Dr. Setio yang H-1 visite di ruang rawat bedah. Kegiatan keempat itu mengusulkan dan menyerahkan draft keputusan SPO dilakukan pada tanggal 26 Juli. Sebelum saya menyerahkan draft tersebut, saya melakukan konsultasi dulu ke kepala ruangan yang di gambar sebelah kanan, ke Bu Nia, untuk melakukan konsultasi untuk SPO yang akan diserahkan, dan kemudian menyerahkan SPO draft tersebut ke bagian pelayanan yang akan dilanjutkan ke Direktur RSUD Ciamis. Kebetulan bagian pelayanan tersebut adalah mentor saya, yaitu Dr. Eri. Kegiatan kelima yaitu pengesahan dari SPO draft SPO tersebut yang keluar tanggal 6 Agustus 2021 yang sudah disahkan oleh Direktur. Sini ada 2 SPO, yaitu yang sebelah kiri SPO yang oleh untuk dokter anestesi, dan yang sebelah kanan itu yang untuk dokter penyakit dalam. Nilai-nilai ATK yang dapat dalam kegiatan 1 sampai 5 itu dari 1 sampai 5. Pada kegiatan 1 terdapat nilainya ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Nah, dari akuntabilitas itu ada penelitian, detail, akurat dan tanggung jawab. Nasionalisme itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Etika publik itu bersikap sopan dan berpenampilan rapi. Pada kegiatan kedua yang sosialisasi ada nilai-nilai dari akuntabilitas, etika publik, sama anti korupsi. Yang akuntabilitas itu jelas, mudah dibaca dan tanggung jawab. Etika publiknya bahasa santun dan mudah dipahami, dan anti korupsinya tepat waktu. Dari kegiatan ketiga melakukan simulasi, ada nilai dari akuntabilitas dan komitmen mutu.
yaitu tanggung jawab, jelas, dan sesuai target, dan komitmen mutu dari ketepatan. Pelajaran keempat, mengusulkan dan menyerahkan draft SPO, ada nilai dari akuntabilitas dan komitmen etika publik dan komitmen mutu, yaitu dari akuntabilitas adalah teliti dan cermat, etika publiknya sopan, dan komitmen mutunya berkebaikan dan berkesinambungan. Dan kegiatan yang terakhir, yang kegiatan kelima, yaitu pengesahan SPO, ada nilai dari etika publik dan komitmen mutu, yaitu dengan berpakaian sopan, berpakaian rapi, dan adanya evaluasi dari SPO tersebut. Kemudian kesimpulan, yaitu kegiatan proses ini semoga bisa diterapkan, dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Ciamis, dan tahapan kegiatan pemberian itu insya Allah sudah tercapai, dan dengan diterapkan SPO ini diharapkan dapat menurunkan kasus morbidity dan mortality pada pasien pasca operasi yang dilakukan tindakan operasi. Rekomendasinya, peserta diharapkan mampu menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan setiap pegawai dan unit yang terlibat, baik dengan dokter spesialis anestesi, dokter spesialis dalam, maupun dengan perawat di ruangan. Dan yang seperti ini harus konsisten dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang memberikan pelayanan. Dan evaluasi yang berkelanjutan tentang SPO di rumah sakit sebagai bagian dari komitmen rumah sakit untuk menjaga mutu layanan kesehatan di rumah sakit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Silahkan share screen-nya bisa ditutup dulu. Selanjutnya saya persilakan kepada mentornya dari Pak Aldi Rinaldi untuk menyampaikan testimoni dan tanggapan atas aktualisasi yang telah dilaksanakan. Silakan Ibu Mentor. Masih di mute Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari bagian pelayanan RSUD Ciamis dengan tempat ini pada saya. Saya kemarin sempat menerima dari Dr. Aldi usulan untuk mengajukan SPO dalam atau kunjungan dari dokter anestesi. Waktu kita melakukan akreditasi, kita sudah pandemi ini melanda, jadi kebetulan operasi juga untuk yang operasi yang direncanakan itu sempat dipending, hanya tindakan operasi yang sito itu sempat jadi tidak berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dengan Dr. Aldi mengajukan untuk SPO ini untuk dilakukan lagi pemeriksaan preoperasi oleh dokter anestesi dan dokter penyakit dalam. Mudah-mudahan ini menjadi pemacu lagi untuk dokter-dokter tersebut untuk melakukan kunjungan preoperatif kepada pasien-pasien untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien pasca operasi. Saya harap mudah-mudahan dengan adanya SPO yang diajukan oleh Dr. Aldi ini bisa berjalan terus ke depannya, tidak hanya sekarang saja, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan dengan stimulasi yang diberikan oleh Dr. Aldi kepada dokter-dokter anestesi, dokter penyakit dalam itu bisa berjalan terus, berkesinambungan, tidak hanya sebatas sampai di sini saja. Saya terima kasih juga kepada Dr. Aldi sudah bersedia untuk memberikan sosialisasi, memberikan mengajukan kepada mereka di komite medik untuk melakukan hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Aldi, Pak EF sebagai pembimbingnya, Ibu Novi. Mudah-mudahan Rumah Sakit Ciamis lebih maju lagi. Mudah-mudahan pelayanan kami lebih baik lagi. Mudah-mudahan pasien-pasien juga terlayani dengan baik, dengan mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor atas komentar dan tanggapan serta testimoni atas aktualisasi yang telah dilakukan oleh Dr. Aldi. Kesempatan berikut saya persilakan kepada penguji Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak EF, yang saya hormati Ibu sebagai mentor dari Dr. Aldi, dan yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dr. Aldi ya, Aldi Rinaldi. Dok, ini tuh yang kemarin ini ya, apa sih, untuk menghindari kayak infeksi kayak gitu ya ketika ya. Dan yang meninggal. Baik, Dok, kalau ini kan udah alhamdulillah ya udah ditetapkan ya oleh direktur rumah sakit yang Bu Mentor ya sebagai ininya ya, sudah ditetapkan dan berarti sekarang tinggal implementasinya ya. Tapi saya ingin tahu nih ketika kemarin sosialisasi atau uji coba deh ya, uji coba itu gimana tuh proses dan pelaksanaan uji cobanya, bisa diceritakan? Di saat kita terima ada pasien, Bu, pasien masuk ke kemarin saya ambil masih 2 kasus, Bu. Ada pasien dengan diabetes foot, dan ada yang kedua pasien dengan dia ada fraktur klavikula. Pasiennya dua-duanya masuk ke lewat UGD, yang satu masuk ke ruang ICU, yang satu masuk ke ruang rawat inap bedah. Nah kebetulan di situ mereka dari dokter jago gede lapor ke saya, terus saya ada rencana untuk tindakan, tapi saya rencanakan untuk besoknya, Bu. Jadi sebelumnya, jadi saya meminta untuk kepala ruangan di ICU dan kepala ruangan di bedah untuk mengontak dokter spesialis anestesinya dan dokter spesialis dalam bahwa ada pasien di ruangan atau di ICU yang ada rencana operasi untuk besok, untuk di visite, untuk dilihat oleh dokter anestesi dan dokter dalamnya untuk melihat mengevaluasi kondisi pasien. Kalau anestesi itu untuk persiapan pasien, apakah ada komplikasi ataupun ada penyulit yang memperberat pembiusan. Kalau untuk dokter dalam untuk melihat apakah pada pasien terdapat comorbid yang bisa memperberat penyakit operasinya. Misalkan contohnya kayak pada pasien diabetes itu dia ada gula, ada diabetes. Terus kebetulan kalau pada pasien yang klavikula itu dia ada dengan beda PPOK, Dok. Bu, PPOK itu jadi kayak penyakit paru jadinya. Jadi harus dikonsultasikan ke dalam apakah perlu dikasih terapi dulu, 2 kali dulu baru bisa dilakukan tindakan operasi, atau atau bisa ditunda dulu sampai kondisinya optimal. Ya, oke. Nah, ketika melakukan uji coba atau mungkin ketika nanti implementasi ya, kehadiran dokter di sini kan sangat sangat diperlukan gitu ya, sehingga perlu ada komitmen bersama mungkin gitu ya nanti di antara teman-teman dokter tersebut. Sebagaimana nih dokter dalam meraih atau mengajak gitu ya dokter-dokter yang lain untuk sama-sama nih kita melakukan atau taat gitu ya terhadap SPO yang sudah ditetapkan oleh direktur. Nah, ya Bu, ya yang pertama memang mesti ada SPO-nya dulu, Bu. Jadi dengan adanya SPO itu sudah jelas, jadi ada aturan bahwa dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis dalam itu mesti melakukan tindakan visite itu, Bu. Tinggal nanti emang untuk dibalikin lagi ke dokter spesialis. Ya, harus ya memang ya. Ya. Jadi setelah ada SPO itu, jadi emang sudah suatu kewajiban buat dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis dalam untuk melakukan visitnya itu, Bu. Nah, tinggal dibalikin lagi ke dokter spesialis anestesi atau spesialis dalamnya untuk mereka melakukan kewajiban tersebut, Bu. Ya. Komitmennya. Ya. Jadi saya punya pengalaman juga ya bahwa kadang-kadang gitu ya, apalagi
di dunia kerja, di dunia instansi, Ya. senioritas dan junioritas itu masih ada gitu ya. Ya, Bu, ada. Saya punya pengalaman gitu, teman Latsar waktu itu dari Majalengka kalau tidak salah. Jadi idenya sudah bagus, tapi pas ternyata implementasinya ada bukan penolakan, artinya seperti diabaikan oleh teman-teman yang seniornya, karena mungkin karena ide dan datang dari yang junior gitu ya, dalam ini CPNS gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini perlu ada bantuan dari Ibu sebagai mentor gitu ya, untuk mengajak gitu, sehingga ide atau aturan dari SPO ini yang sudah bagus gitu agar dapat implementatif, itu tidak hanya sekedar formal gitu bahwa SPO-nya sudah ada, tapi betul-betul diimplementasikan. Saya pernah punya pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi sayang sekali sudah bagus sekali dibuat, tapi tidak implementatif hanya karena datangnya itu dari junior-juniornya gitu ya. Padahal idenya sangat brilian. Kemudian mungkin dari segi pendalaman materi ya, tadi terkait dengan tanggung jawab, akuntabilitas, kemudian bagaimana seorang dokter gitu ya harus hadir, itu kan itu tanggung jawab, berarti itu kan ada ada disiplin di sini ya, bagaimana dokter gitu atau perawat atau medis mungkin yang bertugas itu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan SPO tadi. Berarti ada unsur disiplin. Nah, disiplin itu selain ada di akuntabilitas, ya, ada nilainya di mana lagi tuh di dalam nilai-nilai aneka disiplin itu? Di etika publik. Oh, bagus. Apa? Di etika publik ada apa tuh? Etika publik itu kan dia jadi antara baik atau buruk. Jadi baik atau buruk dari sikap yang kita lakukan, Bu. Jadi dengan kita melakukan suatu kedisiplinan itu kita memberikan etika yang baik, kita mencontohkan etika yang baik. Ya, jadi dengan kita disiplin ya, disiplin hadir, memeriksa, disiplin terhadap aturan gitu ya, itu juga satu bentuk dari etika. Dan satu lagi ada nilai yang ada disiplinnya. Apa tuh? Bisa mungkin ke ini, Bu, ke komitmen mutu, Bu. Dengan kita disiplin, kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. Artinya kita menjaga komitmen mutu dari pelayan kita, Bu, kepada pasien. Satu lagi. Ada di anti korupsi ya, Lili? Oh, Ibu bisa gitu, Bu. Ya, kira-kira apa tuh? Kenapa sih kok ada di anti korupsi ya, disiplin itu? Dengan kita di anti korupsi, dengan kita disiplin, Bu, jadi kita menjaga sikap kita untuk mengikuti aturan, Bu. Jadi mengikuti aturan dari instansi kita. Dengan diharapkan kita mengikuti aturan instansi kita bisa menghindari tindakan-tindakan anti korupsi, Bu. Good ya. Jadi di anti korupsi kita tidak melanggar gitu ya, bekerja sesuai dengan aturan-aturan. Nah, kalau kita tadi Aldi sudah membuat SPO dan sudah ditetapkan, terus kita taat kepada SPO tersebut ya, salah satunya ya, orang kan akan percaya bahwa aturan-aturan atau prosedur sudah ditempuh sehingga hasilnya juga kan akan sangat baik ya, karena itu sudah sesuai dengan prosedurnya. Nah, kalau orang udah percaya, otomatis kan nanti ya rumah sakit Ciamis akan lebih berkembang lagi, orang akan berobat gitu ya, karena memang sudah semakin percaya sekarang bahwa rumah sakit Ciamis rumah sakit yang profesional ya. Baik ya, terima kasih Dok, kemudian Ibu mentor, Bu Dokter juga mungkin ya, Bu Dokter. Dan saya kembalikan ke Pak EF. Mangga Pak EF. Baik, hatur nuhun Bu Novi. Terima kasih kepada Pak Aldi yang telah menyampaikan pemaparan, dan terima kasih juga kepada Ibu mentornya
yang sudah berkenan mendampingi sampai dengan sesi-sesi terakhir ya pada Diklat SAR CPNS ini. Baik, kepada Ibu Mentor sekiranya akan melanjutkan dengan aktivitas lain, kami tidak berkeberatan sekiranya Ibu akan live dari ruangan ini. Dan kepada Mas Aldi mungkin bisa off-kan videonya dan mikrofonnya dimatikan. Saya akan melanjutkan dengan sesi yang berikutnya. Terima kasih Pak Aldi, terima kasih Bu Mentor. Mangga, nuhun. Baik, selanjutnya Pak Iman. Silakan Pak Iman suaranya. Pak. Oke, baik ya. Silakan disiapkan share screen-nya untuk pemaparan Anda. Waktu Anda kurang lebih 10 menit ya. Kalau kurang dari itu akan lebih bagus ya. Simple dan efektif saja penyajiannya. Silakan kalau sudah disiapkan share screen-nya boleh dimulai. Oke, sudah nampak. Kalau mau di slideshow silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Novi sebagai penguji yang telah memberikan arahan dan masukannya ketika dulu seminar rancangan aktualisasi. Yang kedua, terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Ed yang telah membantu membimbing cara pelaksanaan dan metode yang harus dilakukan meskipun tanpa tatap muka. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Mentor, Ibu Hajah Nia yang telah memberikan arahan dan masukannya ketika pelaksanaan di lapangan. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu mengenai laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar PNS yang berjudul optimalisasi penguatan pendidikan karakter siswa, yang mana ini difokuskan pada karakter, religius, dan tanggung jawab dalam pembelajaran di kelas 5 SDN 1 Wanasigra, Kecamatan Sindang Kasih. Nama saya Iman Abdul Rahman, nomor daftar RIB 22, guru kelas, jabatan, dan intasnya SDN 1 Wanasigra. Ada 7 langkah kegiatan aktualisasi yang saya susun dan berdasarkan bimbingan dari Bapak Coach. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berkarakter, membuat media pengembang karakter. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan MORA atau membantu orang tua. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ngahanca. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang berkarakter. Yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian karakter siswa kepada orang tua. Yang pertama, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada tanggal 5 sampai 12 Juli 2021. Ini nilai-nilai aneka yang muncul yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Yang mana sesuai dengan visi misi organisasi, yaitu misi ketiga yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Kegiatan kedua yaitu membuat media pengembang karakter tanggal 9 sampai 14 Juli 2021. Nilai aneka yang muncul yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Sesuai dengan visi misi organisasi yaitu nomor 8 yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan ketiga yaitu melaksanakan kegiatan MORA. Ini anak-anak selama kegiatan pembelajaran di rumah secara daring, jadi mereka melakukan kegiatan membantu orang tua. Ini sebagai pembentukan karakter dari siswa, yaitu tanggung jawab. Nilai aneka yang muncul yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, yang mana sesuai dengan visi misi organisasi yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan serta menjalin kerjasama dengan timbal balik antara orang tua, masyarakat, dan stakeholder. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan ngahanca, yang mana ini kegiatannya dilaksanakan dari tanggal 19 Juli sampai 7 Agustus. Nilai-nilai aneka yang muncul yaitu akuntabilitas, etika publik, sama komitmen mutu. Kontribusi terhadap visi misi yaitu visi nomor 1 dan nomor 3 yaitu menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan ajaran agama. Di sini ada sebelum kegiatan pembelajaran, anak-anak saya suruh untuk melaksanakan kegiatan sholat duha, kemudian menghafalkan ayat-ayat surat pendek,
terus dan berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Ya. Selanjutnya, meningkatkan kekayaan dan prestasi siswa berdasarkan IMTAK dan IMTEK. Dan misi yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Adapun kegiatan yang kelima, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkarakter nilai aneka yang muncul, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi itu nomor 3 dan nomor 4. Dan yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Nilai-nilai aneka yang muncul yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Dan yang terakhir, melaporkan hasil penilaian karakter siswa kepada orang tua. Pelaksanaan pada tanggal 7 Agustus 2021, nilai aneka yang muncul yaitu transparansi, tanggung jawab, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun kesimpulan dari kegiatan aktualisasi, jadi kegiatan aktualisasi ini dapat memberikan penguatan kepada karakter siswa sesuai dengan penerapan nilai-nilai ASN, namun tidak mampu mengatasi masalah karakter siswa. Jadi belum maksimal karena keterbatasan kondisi dan waktu yang tidak bisa tatap muka dan tidak bisa semuanya di tatap muka, terjun ke lapangan menemui atau home visit kepada anak-anak di rumahnya masing-masing. Rekomendasinya yaitu kita sebagai ASN harus memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik organisasi secara keseluruhan maupun unit kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan visi dan misi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai optimalisasi pendidikan karakter siswa di kelas 5 SDN 1 Sigla. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share screen-nya di stop dulu. Kesempatan berikut saya persilakan kepada mentor dari Bapak Iman Abdurrahman untuk menyampaikan testimoni dan tanggapan atas atas aktualisasi yang sudah dilakukan. Silakan Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji F. Saiful RF MPD. Yang terhormat Ibu Nopi Sopianti Esos MAP selaku penguji. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari terakhir bagi guru kami yaitu Saudara Iman Abdurrahman yang telah melaksanakan menyelesaikan laporan aktualisasinya sejak tanggal 2 Juli beliau memaparkan proposal dan akhirnya sekarang sudah dilaporkan. Bapak Iman Abdurrahman membawakan isu tentang pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter pada saat ini sesuai dengan situasi pandemi, Pak ya, dengan sering anak tidak bertatap muka dengan guru atau adanya kegiatan PPKM dan sebagainya, di mana pendidikan karakter seolah-olah agak ngoleset kata Sunda Pak, gitu ya, dari anak-anak. Dengan isu yang dibawa oleh Pak Iman ini, saya pribadi selaku mentor di SD 1 Wanasigra merasa optimis ya, merasa optimis. Pertama dengan pendidikan karakter religius ya, di mana anak digiatkan kembali atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha di rumahnya ya, dan mungkin ketika Pak Iman ini memberikan tugas dan mengumpulkan tugas anak kadang-kadang di sekolah Pak ya, nah itu untuk sholat duha kemudian untuk hafalan surat pendeknya Pak Iman memberikan tugas kepada anak untuk istilahnya memberikan semacam murojaah ya, cicilan gitu ya, cicilan untuk surat-surat pendek. Dan yang paling penting adalah doa ya. Doa itu Pak Iman terapkan ya.
ketika Pak Iman akan memberikan pengajaran ya, yaitu doa sebelum pembelajaran dan doa setelah pembelajaran. Dan pendidikan karakter yang kedua adalah tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab di sini adalah yang lebih ditekankan kepada anak untuk membantu orang tuanya di rumah ya. Karena dengan adanya situasi pandemi ini anak lebih banyak di rumah dan guru lebih banyak memberikan pendidikan yang bersifat daring ya. Jadi Pak Iman ini melakukan pemantauannya melalui foto-foto yang diberikan langsung kepada saudara Iman. Dan saya berharap mudah-mudahan pelaksanaan ini tidak sampai di sini ya, terus berlanjut dan bisa merembet kepada sekolah-sekolah, kepada kelas-kelas yang lain ya. Jadi Ibu selaku mentor ucapan terima kasih. Rupanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor yang telah menyampaikan testimoni, tanggapan, juga berikut harapan-harapannya ya ke depan untuk perbaikan kinerja baik Pak Iman maupun guru-guru lain di sekolah Ibu. Baik, kesempatan berikut saya akan persilakan kepada penguji untuk menyampaikan pendalaman. Ibu Novi, mangga Bu Novi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak F. Saiful, yang terhormat Ibu sebagai mentor dari Pak Iman Abdurrahman, dan yang saya banggakan Pak Iman sebagai peserta latsar dari Kabupaten Ciamis. Pak Iman, terima kasih ya sudah diakomodir masukan-masukan dari saya. Jadi alhamdulillah kan jadi lebih fokus ya daripada kemarin, sangat banyak sekali kalau karakter apa. Kalau dengan ada 2 karakter ini lebih mengerucut ya. Dan itu pun ternyata tadi di kesimpulan walaupun sudah mengerucut ke 2 karakter, tapi karena waktu yang terbatas hanya 1 bulan sehingga belum optimal ya. Ya, saya ingin menanyakan mengenai manfaatnya ya. Manfaat apa sih yang didapat ketika melaksanakan aktualisasi khususnya tadi pendidikan karakter religius dan tanggung jawab. Silakan Pak Iman, manfaatnya apa? Manfaat dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi dalam menerapkan karakter religius dan tanggung jawab. Jadi adanya konsistensi ketepatan waktu. Dari misalnya ketika saya harus memberikan tugas pukul 8, berarti anak-anak juga ada tanggung jawab untuk memberikan atau menyampaikan hasil tugas sampai pukul yang telah ditentukan, yaitu pukul 15 seperti itu Bu. Dan kalau mengenai religius, jadi ada kenikmatan tersendiri ketika anak-anak menyampaikan foto sholat duha, kemudian juga murojaah, video, ada juga melalui voice note. Jadi ada kenikmatan tersendiri ketika anak-anak bisa melaksanakan hal-hal yang sunnah gitu, seperti itu ya Bu. Berarti itu manfaat untuk Pak Iman ya? Ya. Yang Pak Iman rasakan gitu. Maksudnya kenikmatan sendiri itu ada kebanggaan gitu ya, kebanggaan ya Bu, bahwa kita sudah berhasil gitu ya mendidik, mengajak anak-anak untuk ikut di sholat duha, seperti itu mungkin ya Pak Iman ya? Iya Bu. Ya, itu manfaat untuk Pak Iman. Sekarang kalau manfaat untuk anak-anaknya? Manfaat untuk anak-anaknya yang pertama mungkin anak-anak akan kembali bermurojaah mengenai surat hafalan masing-masingnya. Jadi ketika dulu waktu kelas berapa tatap muka, jadi mereka bisa sebelum masuk ke kelas itu murojaah dulu, sekarang kan tidak bisa, jadi mereka mengingat kembali seperti itu. Kemudian manfaatnya juga mereka akan menjadi lebih tanggung jawab, jadi disiplin, memberikan tugas tepat waktu, kemudian bantu orang tua di rumah juga mereka akan lebih terbiasa. Jadi kalau istilahnya kalau diperintah oleh guru mereka akan nurut seperti itu Bu. Jadi membantu orang tua seperti itu contohnya Bu.
manfaatnya itu, jadi mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang tadinya mereka tidak biasa dilakukan seperti itu. Kalau manfaat untuk organisasi untuk sekolahnya gimana Pak? Mungkin jika suatu nanti ke depan ada kegiatan lomba pentas PAI, mungkin itu akan bermanfaat bagi organisasi. Nanti akan muncul siswa-siswa yang hafalannya bagus, baik, dan banyak seperti itu, Bu. Ya. Terus yang terakhir, manfaat untuk orang tua. Untuk orang tua, jadi orang tua akan merasa terbantu bahwa anaknya sekarang ada peningkatan kerajinan, mulai dari membersihkan tempat tidur, terus membantu orang tua menyapu, mengepel, seperti itu. Dan seperti yang saya tekankan juga kepada anak-anak untuk kegiatan sholat duha, mungkin rezekinya tidak akan mengalir kepada anaknya langsung, tapi akan mengalir kepada orang tua, seperti itu, Bu. Manfaat dari kegiatan pembiasaan ini, Bu. Baik. Nah, tadi kan ini kan berkaitan dengan ini ya, apa sih tadi pendidikan karakter yang salah satunya adalah tanggung jawab. Nah, menurut tanggung jawab itu dikaitkan atau ada di dalam nilai-nilai aneka yang mana saja tanggung jawab itu? Akuntabilitas, komitmen mutu, sama anti korupsi, Bu. Oke, akuntabilitas apa di sana? Tanggung jawabnya apa di sana? Jadi ada tanggung jawab, saya harus kegiatan ini, kebiasaan ini harus berlanjut meskipun kegiatan aktualisasi telah selesai, seperti itu, Bu. Jadi bukan hanya kegiatan ini dilaksanakan ketika aktualisasi saja. Ya, itu berarti tanggung jawab terhadap profesi kita ya, sebagai guru ya, profesi kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, gitu ya. Jadi tidak hanya ketika saja aktualisasi ketika jangka waktu 1 bulan, tapi itu dilanjut mengenai ada tanggung jawab kita di dalam mendidik dan mengajar kepada peserta didik atau siswa. Kemudian tadi apalagi di komitmen mutu, ada juga tanggung jawab di sana. Gimana? Jadi memberikan hasil yang maksimal, seperti itu, Bu. Jadi tidak asal-asalan. Jadi penilaiannya ketika ada yang melaporkan melalui foto, berarti itu mereka juga memberikan tanggung jawab. Jadi saya rekap sesuai dengan ketepatan hari memberikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pembelajaran atau pembiasaan karakter tersebut. Kalau komitmen mutu itu terkait dengan efektivitas, efisiensi, inovatif, berorientasi mutu gitu. Sebetulnya tersirat sih ada tanggung jawab, tapi secara konsep gitu ya. Itu sebetulnya itu nilai-nilai yang ada di komitmen mutu. Ya. Satu lagi tadi di anti korupsi apa? Tanggung jawab di sana, Iwan? Tanggung jawab di sana jadi sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang siswa lampirkan, apa yang siswa berikan, saya nilai, saya proses sesuai dengan hasil yang mereka berikan. Tidak ada gara-gara kedekatan dengan orang tua atau ada orang tua yang menekan, tidak ada seperti itu. Jadi saya bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi saya bahwa itu harus dilaksanakan sesuai dengan real kenyataan di lapangan, seperti itu, Bu. Jadi proporsional ya, objektif gitu ya penilaiannya, seperti itu ya, teman. Oke, jadi dan tanggung jawab di sini juga terkait dengan anti korupsi, Iman, jadi harus melihat peka gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ada indikasi-indikasi korupsi ya di sekitar kita ingatkan gitu ya mereka, kita ingatkan bahwa hati-hati loh, mereka sudah ada indikasi ke sana. Jadi tidak kita acuh terhadap lingkungan, tidak seperti itu. Gitu. Itu ada salah satu wujud atau tanggung jawab kita sebagai PNS, saling mengingatkan ya. Lagi di dalam agama kita juga kan ya, saling mengingatkan kebaikan ya. Jadi dan sebetulnya ada satu lagi sih terkait
tanggung jawab itu ada di dalam etika publik ya. Jadi di dalam etika publik itu jadi kita berikan yang tanggung jawabnya itu, jadi kita memberikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atau peserta didik gitu yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya gini, peserta didik ketika membutuhkan pendidikan lebih lanjut mengenai religiusnya gitu ya, mengenai apa sih tadi berikan. Jadi kita tidak memberikan pendidikan yang mungkin yang terlalu tinggi gitu ya, tapi kita memberikan sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu ya. Itu apa sih terkait dengan etika publik. Baik ya, Iman ya sudah kembalikan ke Pak F. Mangga Pak F. Baik, hatur nuhun Bu Novi. Pak Iman, terima kasih atas pemaparannya, sudah selesai ya, dan Ibu mentornya juga saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mendampingi dan mendukung terus apa yang dilakukan oleh Pak Iman dalam melaksanakan aktualisasi. Sekiranya Ibu ada kegiatan yang lain, kami juga tidak berkeberatan jika Ibu akan leave dari ruangan ini. Dan Pak Iman, mungkin Anda bisa mematikan video dan mute mikrofonnya ya, karena sesi Anda sudah selesai.